Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita senantiasa masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga hingga pada saat ini kita masih bisa bertemu dalam rangka yaitu belajar bersama tentang agama kita yaitu Islam yang tercinta. Salawat serta salam tetap mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari hal-hal yang tidak baik, bisa dikatakan kebodohan, menuju pada hal-hal yang benar sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Para bapak, ibu, kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, di sini saya mengajak pada diri saya sendiri, utamanya, dan kepada semua kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita insya Allah akan mendapatkan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, pemirsa, kaum muslimin dimanapun berada, kita sebagai muslim tentunya kita selalu berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Demikian juga kita tetap terus berusaha bagaimana supaya kita ini tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaunya pernah menyampaikan pada para sahabatnya, Innallaha yardho salasan. Sesungguhnya Allah itu meridhoi. Sesungguhnya Allah itu mencintai. Salasan, 3 hal. Dan juga sebaliknya. Wa yakrahu lakum salasan. Dan Allah membenci terhadapmu atas 3 hal atau 3 perkara. Baik, para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita yang pertama, mari kita perhatikan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu 3 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yaitu kita diperintahkan untuk mengabdinya, untuk menyembahnya. Berbagai macam apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan, untuk
supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, para bapak ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan sebangsa jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadanya. Atas dasar itu, maka kita sebagai makhluknya, kita sebagai ciptaannya, sudah seharusnya kita itu bersyukur dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkannya dan sekaligus menjauhi apa yang telah dilarangnya. Itu berarti kita mengabdi, menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua, yaitu kita berpegang teguh pada tali Allah. Berpegang teguh kepada dasar yang telah diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita hidup di masyarakat tentunya tidak sepi apa yang menjadi cobaan, ujian, tantangan. Yang cobaan, ujian itu adalah terkadang kita dengan sesama manusia di masyarakat itu menimbulkan perpecahan, pertengkaran. Tetapi kalau kita punya pegangan, yaitu tali Allah, Quran dan As-Sunnah, maka kita tentunya akan fafirru ilallah, cepat-cepatlah kembali pada Allah, yaitu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain itu adalah bagaikan sebuah atau satu bangunan. Yang satu dengan yang lain itu memperkuat, saling memperkuat, saling melengkapi. Tetapi tidak jarang terjadi, walaupun kita sesama muslim, itu terkadang terjadi perselisihan pendapat, perselisihan pemikiran. Nah, kalau sudah begitu, maka kita harus kembali kepada Quran dan Al-Hadis sebagai panduan, sebagai tali Allah. Sebagian ulama mengatakan yang bisa dijadikan dasar atau merupakan tali Allah itu Quran saja. Sedangkan yang lain itu mendukung. Ada sebagian ulama juga yang wajib menjadi dasar itu Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dikembangkan juga para ulama, yaitu selain Quran, Hadis, itu ijma dan qiyas. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu adalah dalam rangka, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan seandainya antar umat Islam itu terjadi beda atau selisih penafsiran, itu sebenarnya adalah merupakan rahmat yang diberikan. Oleh karena itu, para bapak ibu kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Seandainya terjadi hal-hal yang merupakan perbedaan, itu kembalilah pada tali Allah, Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Adapun yang ketiga, yang dicintai oleh Allah SWT, suka menasihati. Dalam Quran surat Al-Asr
pada dasarnya manusia itu semuanya adalah merugi. Melainkan orang-orang yang beramal soleh dan menasihati hal yang baik dan berpesan untuk berbuat kesabaran. Nah, dari sini para Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun berada, kita satu dengan yang lain, saudara, tetapi apabila ada saudara kita yang menempuh jalan yang tidak baik, yang bertentangan dengan tali Allah, Quran, dan As-Sunnah, maka kita jangan bosan-bosannya, kita wajib menasihati saudara kita ini supaya tidak berlarut-larut ke jalan yang dilarang oleh Allah SWT. Kita hidup di masyarakat tentunya banyak mengalami hal-hal yang terkadang itu sesuai dengan keinginan kita, keinginan bersama, dan lagi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi terkadang juga kita dihadapkan di masyarakat itu, saudara-saudara kita itu bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertentangan dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Kita sebagai muslim, sesama muslim harus saling menasihati dan berpesan untuk berbuat kesabaran. Para Bapak, Ibu, dan kaum muslimin rahimakumullah, itulah 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengabdi kepadanya, menghamba kepadanya, tidak mensekutukannya dengan yang lain. Yang kedua, dalam menjalani hidup kita berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ditambah ijma dan qiyas. Adapun hal yang ketiga yang dicintai oleh Allah adalah kita sesama muslim saling memberikan nasihat apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan, yaitu Quran, hadis. Para Bapak, Ibu, dan kaum muslimin rahimakumullah. Adapun 3 hal atau 3 perkara yang dibenci oleh Allah, wa yakrahu lakum salasan. Ada 3 perkara juga. Yang pertama yang dibenci oleh Allah adalah